Jumpa lagi pada channel Endocrine Metabolic Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas mengenai diabetic foot, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan pembahasan diabetic foot mengenai klasifikasi luka dan kondisi iskemi pada kondisi diabetic foot. Kalau kita lihat di sini, kita bisa mengklasifikasikan luka dan iskemi itu menjadi 3 grading. Ya, kalau kita identifikasi 0 itu artinya masih ada gejala saja, tetapi belum terbentuk suatu ulkus atau gangren. Ya, jadi ini masih menjadi faktor resiko saja. Jadi sudah ada kondisi nyeri pada saat istirahat atau ischemic rest pain, ya, tetapi belum ada terjadi ulkus. Nah, kalau kita grade 1, kita akan bisa lihat di situ sudah ada kehilangan jaringan yang minor, ya, dengan ukuran ulkusnya kurang dari 5 cm persegi pada kaki, tetapi masih tidak ada gangren, ya. Jadi di sini masih belum ada gangren. Jadi ini masih luka yang sangat simpel. Dan tata laksana ya di sini dengan memberikan perawatan luka yang cukup, ya, menghindari terjadinya pelebaran pada luka, vaskularisasi yang cukup baik, dan kalaupun membutuhkan kondisi amputasi, itu amputasinya hanya terbatas pada 1 atau 2 jari saja. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan kondisi iskemia, tujuannya adalah supaya kondisi iskemi ini tidak semakin melebar. Kemudian kalau kita lihat di grade 2, itu sudah mulai kehilangan jaringan pada ulkusnya sudah semakin meluas, ya. Dengan biasanya sudah mulai tampak adanya tulang, kemudian ada persendian, ya, tendon yang sudah terlihat, dan biasanya ukurannya kurang lebih 5-10 cm, ya. Di sini sudah mulai ada gas gangren, tetapi masih terbatas pada jari-jari tertentu saja. Jadi bukan gangren yang meluas sampai ekstremitasnya semakin ke atas atau semakin proksimal. Dan ini biasanya perawatannya adalah dengan pembersihan atau perawatan dengan perawatan bedah atau membutuhkan tindakan bedah. Kemudian grade 3 adalah luka yang cukup luas, ya, lebih dari 10 cm persegi, ya, pada kaki. Kemudian kaki itu juga akan semakin menebal, ya, biasanya juga terbentuk suatu ulkus yang makin melebar, ya, dengan luas lebih dari 5 cm dalamnya, ya. Kemudian pada kondisi ini tidak lain dan tidak bukan tata laksananya adalah pembenahan dengan rekonstruksi, yaitu dengan tindakan bedah, ya. Grade 0, 1, 2, dan 3 ini juga kita bisa identifikasi dari pemeriksaan ankle brachial index-nya, ya. Semakin rendah ankle brachial index-nya, maka gradingnya juga akan semakin meningkat, ya. Jadi selain kita lihat dari pemeriksaan fisiknya, kita juga bisa identifikasi dengan pemeriksaan AB score untuk mencocokkan kira-kira luka yang dialami oleh pasien ini masuk yang grade mana. Ya, kita lihat di sini, kalau grade AB-nya sudah di bawah 0,4, maka dia sudah masuk grade 3. Kemudian kalau masih 0,4 sampai 0,59, maka dia masuk grade 2. Kalau 0,6 sampai 0,79 dia masuk grade 1. Tapi kalau AB score-nya masih di atas 0,8, itu masih terjadi grade 0 atau tadi masih hanya ada nyeri yang dirasakan saat kondisi istirahat. Nah, ini adalah ulkus kaki. Kalau kita lihat dari jenisnya, kita bisa bagi menjadi ulkus yang neuropatik atau iskemik atau yang gabungan neuroiskemik, ya. Jadi kebanyakan pasien-pasien kita itu memang lebih banyak yang neuroiskemik atau gabungan dari neuropatik dan iskemik, ya. Kalau kita lihat yang kiri, neuropatik, ini adalah jenis luka yang neuropatik, ya. Biasanya dia tidak nyeri, ya. Jadi pasien tersebut tidak merasakan adanya nyeri walaupun sudah mulai ada luka. Kemudian lesinya ini berbentuk bulat, di tengahnya ada titik lukanya, ya, kemudian semakin melebar di sampingnya.
ya. Jadi ulkusnya lebih terfokus di tengah dan tepinya itu mengeras karena membentuk kalus ya, dan di sekelilingnya itu memang semakin menebal. Nah, itu kalau lukanya neuropatik. Nah, selanjutnya adalah luka yang gabungan antara neuroiskemik. Jadi, neuropatik dan luka yang iskemik. Biasanya dia bentuknya tidak tegas ya, berbeda dengan yang neuropatik tadi, bentuk ulkusnya jelas. Jadi, misalnya dia bulat atau ada polanya. Tapi kalau yang neuroiskemik ini lebih tidak jelas bentuk lukanya ya. Kemudian ada jaringan nekrotik pada dasarnya, kemudian sudah mulai terbentuk gas gangren. Ya, jadi iskemi sudah ada gas gangrennya, kemudian dia akan semakin meningkat kemungkinan terjadinya iskemi itu dengan biasanya ada absesnya ya, kemudian juga ada osteomelitisnya. Itu adalah klasifikasi atau gambaran luka yang neuroiskemik atau luka campuran. Nah, derajat beratnya dari luka kaki ini juga bisa kita lihat dari adanya infeksi atau tidak ya. Di sini kita bisa lihat severitas dari infeksi pada kaki ya. Apakah dia ada kondisi yang murni pada lokal kakinya saja atau mungkin sudah terjadi kondisi infeksi yang sistemik ya. Ketika terjadi kondisi sistemik, maka luka tersebut membutuhkan perawatan intensif ya. Di antaranya tanda-tandanya sudah ada discharge yang berulang, jadi pusnya sudah sangat produktif dan diproduksi terus-menerus ya. Kemudian sekitarnya itu ada edema. Kemudian sudah mulai ada tanda-tanda sepsis ya. Di sini ada tanda-tanda SIRS ya, di mana sudah terjadi peningkatan suhu tubuh, heart rate-nya sudah mulai meningkat, kemudian respiratory rate juga meningkat, laju nafas yang cukup meningkat, kemudian leukositnya bisa meningkat juga, bisa leukositosis atau leukopenia. Ini merupakan tanda-tanda yang mengharuskan kita merawat pasien lebih intensif pada kondisi rawat inap. Nah, apa yang bisa kita lihat pada kondisi yang serius seperti ini, yang membutuhkan rawat inap, biasanya lukanya itu penetrasi pada jaringan subkutan ya, yaitu pada fascia, tendon, kemudian otot, atau bahkan sampai ke tulang. Ya, kemudian terjadi selulitis ya, daerah sekitar lukanya tadi juga semakin memerah, biasanya melebar ya. Kemudian ada ulkus di tengahnya, kemudian ada produksi abses atau produksi pus yang cukup banyak dan produktif. Kemudian inflamasi ya, ada crepitus, kemudian ada bule ya, jadi tonjolan dari permukaan kulit tadi. Kemudian pasien tersebut sudah bisa ada yang luka, kemudian ada nyerinya juga, dan bahkan kadang-kadang juga ada yang sampai tidak merasa nyerinya. Ya, kemudian tampilannya secara umum adalah onsetnya akut atau biasanya semakin memburuknya itu bertahap ya, biasanya ada gradingnya ya. Tetapi progresnya adalah cepat. Ya, ini harus kita perhatikan. Kalau progresnya cepat, ini berarti sudah membutuhkan tata laksana khusus di rawat inap. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium juga kita dapatkan leukositosis ya, peningkatan dari leukosit, kemudian gambaran-gambaran yang lainnya seperti peningkatan C reaktif protein atau CRP ya. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lain yang memperlihatkan kondisi sistemik sudah mulai ada gangguan ya. Dan ini biasanya membutuhkan tata laksana yang khusus dengan rawat inap dan mungkin juga membutuhkan indikasi untuk dilakukan bedah ya. Ini indikasi rawat inap pada pasien-pasien diabetic foot ya. Kalau ada severe infection, kemudian ada kompensasi metabolik atau hemodinamik yang sudah mulai terjadi, tidak maksimal pada pasien, membutuhkan tata laksana intravena ya, kemudian membutuhkan tata laksana bedah ya, sudah ada kondisi iskemik yang cukup berat pada pasien, kemudian gagal dengan perawatan di rawat jalan yang optimal, itu belum memberikan hasil yang maksimal, kemudian membutuhkan observasi yang lebih khusus dan penggunaan antibiotik tentunya, yang hanya bisa dilakukan ketika pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Ini adalah pencegahan yang harus kita lakukan. Jangan sampai terjadi luka pada akibat diabetes. Sebelum terjadi luka diabetes, sebelum terjadi kondisi perburukan yang semakin memberat dan harus rawat inap di rumah sakit, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya luka pada kaki diabetes. Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, di antaranya adalah kita mulai sering atau pasien itu diedukasi agar sering melihat kondisi kakinya. Ya, kemudian
pasien tersebut disarankan kalau misalnya pasien tersebut sering memakai sepatu dan kaos kaki, disarankan untuk mengganti kaos kaki setiap hari. Tujuannya agar tidak lembab, ya, tidak lembab dan pasien tersebut tidak memiliki risiko yang meningkat karena penggunaan kaos kaki atau alas kaki yang cukup ketat, ya. Kemudian sering mencuci kaki, ya. Kemudian berikan pelembab ketika kaki itu sudah mulai terlihat mengering. Karena ketika mengering, maka biasanya akan menimbulkan gatal, kemudian digaruk, dan itu merupakan awal dari terjadinya ulkus, ya, atau luka. Kemudian menggunting kuku tidak dengan menggunting sesuai dengan bentuk kakinya. Nanti akan kita bisa lihat di belakang, ya. Kemudian perawatan khusus atau perawatan kaki khusus apabila sudah terjadi luka. Jangan dirawat sendiri. Ya, kebanyakan pasien-pasien yang berkembang menjadi ulkus adalah pasien-pasien yang tetap merawat kakinya sendiri dengan versinya mereka sendiri, dan itu tidak disarankan. Apa yang tidak boleh? Pasien diabetes dengan risiko luka di kaki tidak boleh berjalan tanpa alas kaki. Kemudian menggunakan alas kaki yang ketat atau sempit, ya. Kemudian menggunakan, misalnya membersihkan kaki dengan menggunakan air yang terlalu panas atau apapun yang sifatnya bisa mengiritasi pada kaki, ya. Bahan-bahan kimia, penggunaan minyak-minyak yang bisa terjadi kemungkinan iritasi pada kaki, itu sebaiknya dihindari, ya. Kemudian yang paling penting tadi adalah jangan merawat kaki dengan versi sendiri. Jadi pasien tidak boleh merawat versi kaki sendiri. Karena apa? Ketika pasien tidak tahu bagaimana cara merawat kaki yang tepat, maka akan justru muncul timbul masalah lagi. Nah, ini contoh, ya, penggunaan alas kaki yang disarankan, ya. Di kiri ini kita lihat, yang di kiri ini tidak disarankan karena di ujungnya adalah semakin sempit, ya. Yang disarankan adalah mengikuti bentuk kaki dan kalau bisa ada gap sekitar 1-2 cm. Jadi dilebihkan ukurannya, tidak dengan ukuran yang standar seperti biasanya. Karena memberikan tempat atau waktu kepada pasien atau pada kaki untuk bisa lebih longgar. Nah, ini cara memotong kuku kita lihat di kanan, ya. Yang tepat adalah yang paling kanan, ya. Memotong kukunya adalah lurus, ya, tidak sesuai bentuk kakinya. Ya, tidak terlalu menyisakan kuku yang terlalu sedikit seperti yang di gambar yang kiri ini, ya. Sehingga nanti muncul terjadinya misalnya kuku kaki yang terlalu pendek, itu bisa menimbulkan terjadinya luka dan segala macam. Jadi yang disarankan adalah menyisakan kuku sebanyak-banyaknya tapi tetap rapi, ya. Tidak boleh terlalu ketat atau terlalu tipis sisanya. Kemudian kita lakukan target, ya. Targetnya apa sih ketika kita merawat pasien dengan ulkus atau resiko terjadinya ulkus? Yang kita harus lakukan adalah tetap seperti sama, ya. Bagaimana kita mengendalikan HbA1c, tekanan darah, kemudian LDL, ya. Kemudian juga bisa diberikan pemberian obat-obatan antiplatelet, ya. Ini adalah ranahnya dokter yang merawat, ya. Dengan pemberian antiplatelet, kemudian seperti clopidogrel. Kemudian juga kita bisa berikan aspirin kalau pasien tersebut tidak ada indikasi misalnya iritasi pada lambungnya. Kemudian pasien dengan peripheral artery disease itu juga bisa diberikan obat-obatan seperti golongan SGLT2 inhibitor, ya. Ini pada pasien-pasien dengan eGFR yang masih cukup baik, ya. Jadi intinya adalah selain merawat luka pada kakinya, kita juga harus menjaga kondisi metaboliknya itu terkontrol seperti sebagaimana target kendali pasien diabetes pada umumnya. Jadi tambahannya adalah perawatan kaki selain dengan kondisi metaboliknya. Ini adalah assessment dari bagaimana kita merawat pasien, ya. Kalau kita sudah mulai melihat, ya, di gambar ini, algoritma ini, kalau sudah pasien tersebut sudah ada tanda-tanda iskemi, ya, dengan cara kita melakukan pemeriksaan ABI dan ABI skornya mulai menurun, ya. Tadi disebutkan di bawah 0,4, ya. Ini kita sudah mulai melakukan revaskularisasi, ya. Kemudian kalau sudah tidak ada nadinya atau push, ya, pada ankle brachial pressure, maka kita bisa melakukan pemeriksaan atau kita konsultasikan kepada dokter di bidang vaskular dan mungkin kita perlu dilakukan amputasi pada pasien ini. Sehingga itu adalah hal yang harus kita lakukan di awal supaya apa? Mencegah terjadinya iskemi yang lebih luas lagi. Jadi di sini fokusnya adalah pencegahan iskemi yang cukup luas, ya.
Maka dari itu pemeriksaan AB score itu sebenarnya cukup bisa untuk mengidentifikasi apakah pasien tersebut sudah terjadi kondisi iskemi atau belum. Ya, kemudian vascular intervention ya. Jadi intervensi vaskular ini juga mulai kita lakukan tentunya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah kita rencanakan tadi seperti AB score ya. Kemudian kalau bisa di fasilitas rumah sakit kita memiliki fasilitas yang cukup memadai, bisa diperiksakan color Doppler ya, jadi kemudian CT angiografi, MRI ya, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya untuk bisa mengidentifikasi aliran darah dari pasien diabetes yang berisiko terjadi luka di kaki. Ya, sebagai kesimpulan, pasien dengan diabetic foot ini merupakan komplikasi yang cukup banyak terjadi pada pasien diabetes yang tidak terkendali glikemiknya. Ya, ini akan menimbulkan suatu perawatan yang kronis ya, kemudian perawatan berulang, meningkatkan kebutuhan biaya ya. Ini akan merugikan beberapa dan banyak aspek pada pasien diabetes ya. Dan hal utama yang menjadi penyebab awal terjadinya kaki diabetes ini adalah suatu kondisi neuropati. Dan kondisi neuropati ini sebenarnya bisa kita identifikasi di awal dengan terus mengevaluasi kondisi neuropati pada setiap kunjungan. Dan juga bagaimana pasien tersebut bisa memahami perawatan kaki yang cukup baik. Karena apa? Pencegahan ini akan meminimalisir terjadinya kemungkinan iskemi, kemudian ulkus, infeksi, dan berujung pada amputasi. Sehingga pasien memang harus dipahamkan bahwa perawatan kaki pasien diabetes ini menjadi hal yang paling penting diprioritaskan selain dengan perawatan-perawatan yang utama lainnya. Jadi, perawatan yang cukup holistik, yang menyeluruh pada pasien dengan risiko diabetic foot akan bisa meningkatkan outcome atau luaran hasil dari ulkus atau diabetic foot pada pasien diabetes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.